Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Min Hidayati Surah Al-Fatihah. Min Hidayat Surah Al-Fatihah, petunjuk hidayah dalam Surah Al-Fatihah. Dan kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari, pahami dari kitab ini menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah khusyuk kita dalam salat, karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib kita baca dalam salat. Maka semakin seorang berilmu dengan hidayah, petunjuk yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, maka ini insyaallah akan menambah kekhusyuannya di dalam salat. Hidayah yang pertama dalam surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, yaitu al-istisqa bil Fatihah. Al-istisqa bil Fatihah, meminta kesembuhan dengan surah Al-Fatihah. Syekh menjelaskan di antara nama surah Al-Fatihah yaitu Al-Kafiyatu Syafiyah. Al-Kafiyatu Syafiyah, yang menyembuhkan, ya, atau penyembuh, yang mencukupi atau yang menyembuhkan. Ini di antara nama surah Al-Fatihah. Maka kandungan atau hidayah dalam surah Al-Fatihah ini bisa kita dapatkan di dalamnya syifa'un li amradil qulub wa amradil abdan. Kita akan mendapatkan ternyata dalam surah Al-Fatihah ada penyembuh bagi penyakit hati dan penyakit badan. Apabila didapatkan dalam hati kita ada kerusakan dalam niat, ya, atau kita mendapatkan dalam hati kita penyakit riya, atau kita mendapatkan dalam hati kita ada kesombongan, dan ini semuanya penyakit,
atau kita mendapatkan dalam hati kita di situ ada kezaliman atau yang lainnya, maka penyembuhnya adalah surah Al-Fatihah. Penyembuhnya adalah surah Al-Fatihah. Jadi kerusakan dalam niat, ya, kerusakan atau kita mendapatkan penyakit dalam hati kita, suka sombong, suka riya, maka kita akan mendapatkan ternyata di dalam surah Al-Fatihah ada penyembuhnya. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kathirun ma kuntu asma Ibn Taymiyah rahimahullah yaqul, iyyaka na'budu fihi ilajun lirriya wa iyyaka nasta'in fihi ilajun lil kibriya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim menceritakan perkataan gurunya, yaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Aku sering mendengar dari Ibn Taymiyah, beliau mengatakan, iyyaka na'budu, yakni qauluhu ta'ala dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, fihi ilajun lirriya. Pada ayat ini di situ ada obat yang menyembuhkan dari riya. Karena semua ibadah, bersedekah, salat, membaca Al-Qur'an dan seterusnya, apabila kita kembali kepada ayat ini, iyyaka na'budu, ya, bahwasanya semua ibadah ini kita tujukan hanya kepada Allah, maka kita akan mendapatkan di situ ada penyembuh bagi hati yang mengalami penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in fihi ilajun lil kibriya. Wa iyyaka nasta'in fihi ilajun lil kibriya. Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, fihi ilajun lil kibriya. Di sini ada penyembuh bagi hati yang suka sombong. Nah, Syekh menjelaskan, fa iyyaka na'budu tudhibu maradul mura'ah wa tasannu' lil makhluqin. Maka qauluhu ta'ala di sini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah, ya, hanya engkau lah yang kami sembah. Di sini akan menghilangkan penyakit al-mura'ah, ingin dilihat, ya, wa tasannu' lil makhluqin, ya, atau seseorang yang melakukan suatu ibadah yang tujuannya ingin dilihat oleh makhluk, ingin dilihat oleh saudaranya yang lain. Tadhkiran lil 'abdi bi maqamil ikhlas alladhi huwa asraful maqamat wa bi'adimi thawabil akhirah li ahli. Maka ayat ini, iyyaka na'bud, sebagai peringatan bagi seorang hamba tentang kedudukan ikhlas. Kedudukan ikhlas yang dimana ikhlas ini merupakan asraful maqamat, ya, kedudukan yang paling mulia. Dan dengan ikhlas ini seseorang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi siapa saja yang memiliki hati yang ikhlas, ya, maka dia akan mendapatkan azimu thawabil akhirah, besarnya pahala untuk hari akhiratnya. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Siapa saja yang aradal akhirah, dia menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha mengerjakan, ya,
keinginannya untuk mendapatkan hari akhirat yang baik, dia berusaha dengan banyak beribadah kepada Allah dan dia ikhlaskan ibadahnya tersebut, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka bagi mereka itulah usaha yang akan dibalas, usaha yang akan disyukuri oleh Allah Azza wa Jalla. Wa iyyaka nasta'in, dan qauluhu ta'ala wa iyyaka nasta'in tu'arriful 'abda bi'tiqarihi wa ihtiyajihi ila rabbih. Ini mengingatkan, ya, iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ayat ini mengingatkan manusia bi'tiqarihi wa ihtiyajihi ila rabbih, sangat butuhnya, ya, sangat fakirnya di hadapan Rabb-nya. Nah, dan sangat butuhnya hamba ini pertolongan Allah Azza wa Jalla. Terus manusia sangat butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian fuqara, ini fakir. Kalian ini semua fakir di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Azza wa Jalla huwa al-ghaniyyu, yang maha kaya, al-hamidu, yang maha terpuji. Maka manusia ini ketika dia mengingat firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, kemudian demikianlah ayat-ayat berikutnya, kata Syekh menjelaskan pada surah ini, pada surah Al-Fatihah, tu'aliju amradul qulub wa fiha shifa'un lima fis sudur, menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, ya, dan dalam surah Al-Fatihah ini fiha shifa'un lima fis sudur, terdapat penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Penyakit-penyakit yang disebutkan tadi diantaranya penyakit seseorang suka riya ketika dia beribadah, ya, atau dia memiliki kebiasaan sombong, ya, maka dia akan dapatkan penyembuh dari hatinya yang riya, hatinya yang sombong. Ini dia akan dapatkan penyembuhnya dalam surah Al-Fatihah, seperti qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seseorang dalam ibadahnya ingin sanjungan manusia, dia ingat iyyaka na'budu, ingat ini engkau beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Engkau diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Iya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kamu minta pertolongan. Ini mengingatkan kepada manusia, ya, bahwasanya dia sangat butuh Allah. Ketika seorang dalam keadaan sakit, saat itu dia sangat butuh Allah. Ketika seorang dalam keadaan ditimpa musibah, maka di saat itu dia sangat merasakan, dia sangat membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya manusia ini sangat fakir kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap detik waktunya. Nah, kemudian surah Al-Fatihah tidak saja kita dapatkan di dalamnya, di situ ada penyembuh bagi hati yang sakit, akan tetapi kita juga akan mendapatkan ternyata dalam surah Al-Fatihah, ya, dengan sebab surah ini kita akan mendapatkan di dalamnya penyembuh bagi penyakit badan. Ya. Ini dalam hal ini kita akan mendapatkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Belum menceritakan, ya, ada sekelompok
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang safar sampai mereka istirahat ya di salah satu kampung dari kampung Arab. Di tengah perjalanan, di tengah safar mereka istirahat ya di kampung, di salah satu kampung Arab. Lalu mereka ini ya meminta, fastadafuhum fa'abaw ayyudayyifuhum, mereka meminta menjadi tamu ya. Biasa orang safar, apalagi mereka dalam kehabisan bekal dalam safarnya, mereka lapar ya, untuk menyambung hidup pantas mereka untuk apa? Meminta untuk mengganjal perutnya. Maka mereka bertamu. Dalam safarnya ini para sahabat Rasulullah SAW meminta bertamu di salah satu kampung Arab. Iya. Ternyata apa yang terjadi? Mereka ditolak. Mereka ditolak, tidak diterima menjadi tamu. Tapi apa yang terjadi jamaah? Ternyata pemuka kampung ini disengat oleh kalajengking. Ya, disengat oleh kalajengking dan masyarakatnya sudah mencarikan obat ini dan itu, seterusnya mereka tidak mendapatkan kesembuhan. Ya. Dan ma'ruf ya, kalajengking di padang pasir atau jazirah Arab ini racunnya sangat berbahaya. Sehingga mereka tidak mendapatkan obat untuk mengobati pemuka kampung tersebut yang disengat oleh kalajengking. Faqala ba'duhum, lalu salah seorang dari mereka mengatakan, "Lau ataitum haula'ir raht alladziina nazalu la'allahu an yakuna inda ba'dihim syai'." Coba kalian datangi itu mereka ya yang sedang berada di sana, artinya para sahabat Rasulullah SAW. Coba tanya kepada mereka, mungkin mereka punya obat. Ya. Lalu datanglah ya masyarakat kampung ini mendatangi para sahabat Rasulullah SAW yang tadinya ingin bertamu tapi tidak mereka terima. Lalu mereka mengatakan, "Ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludigha." Ini tuan kita, pemuka kita sedang ya keracunan, disengat. Ya. Wa sa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'uh. Kami sudah mencari obat untuknya ini dan itu tapi enggak bermanfaat, enggak mendatangkan kesembuhan. Ya. Fahal inda ahadim minkum min syai'. Adakah seorang dari kalian yang memiliki obat untuk penyakit ini? Faqala ba'duhum na'am. Salah seorang dari sahabat Rasul mengatakan, "Iya. Wallahi inni la urqi." Demi Allah, saya ini akan akan meruqyah. Ya. Walakin wallah laqad istadabnakum falam tudayyifuna. Tapi demi Allah kami tadi ingin bertamu kepada kalian tapi kalian menolak kita. Ya. Fama ana birakin lakum hatta taj'alunana ju'la. Maka saya tidak akan meruqyah ya tuan kalian yang sedang sakit ini sampai kalian memberikan kita upah. Sampai kalian memberikan kita upah. Fasalihuhum ala qata'i minal gunam. Maka mereka sepakat untuk memberikan ya sebagian kambing yang mereka miliki apabila mereka memberikan obat kepada pemukanya yang sedang sakit. Nah, fantalaqa yatfilu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sahabat tadi yang siap untuk meruqyah pergi ya bersama beberapa sahabat yang lain dan membacakan untuk pemuka kampung tadi yang sedang disengat. Dia bacakan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bacakan untuknya apa? Surah Al-Fatihah. Dia meruqyahnya dengan apa? Dengan surah Al-Fatihah. Faka'annama nusita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qulabah.
Setelah diruqyah dengan surah Al-Fatihah, ya, maka pemuka kampung tadi yang disengat kalajengking dan sudah keracunan dan dicarikan obat kemana-mana tidak mendapatkan obatnya, begitu diruqyah dengan surah Al-Fatihah, maka dia seperti lepas dari ikatan. Dia seperti baru lepas dari ikatan, dia langsung bisa jalan seakan-akan tidak pernah ada penyakit yang dia alami. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah di situ ada syifaun lil qalbi wa syifaun lil abdan. Surah Al-Fatihah di situ ada penyembuh bagi penyakit hati dan penyembuh bagi penyakit badan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi, "Makattu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa wa la ajidu tabiban." Aku pernah tinggal di Mekah, kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Aku pernah tinggal di Makkah, kata Imam Ibnu Qayyim, dan selama aku di Makkah ini aku mengalami atau sering mengalami penyakit, ya, sering sakit, kata Imam Ibnu Qayyim. Wala ajidu tabiban, dan aku tidak mendapatkan seorang tabib, seorang dokter. Fakuntu aliju nafsi bil Fatihah. Maka di saat aku sakit ini, aku menyembuhkan atau mengobati diriku dengan surah Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'thiran ajiban. Ternyata aku mendapatkan, setelah aku mengobati diriku dengan surah Al-Fatihah ini, aku mendapatkan ada pengaruhnya yang sangat ajib, yang sangat mengherankan. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman wa kana katsiran minhu yabra'u sari'an. Dan ketika aku mendapatkan banyak orang yang yashtaki, mengalami penyakit, lalu aku sebutkan untuknya, obati dirimu dengan surah Al-Fatihah ini, dan ternyata banyak orang yang sembuh dengan surah Al-Fatihah. Dan tentunya jamaah, kata Syekh menjelaskan di sini, wal istisfa'u bihadhihi surah la budda ma'al qira'ah minal yaqin wa thiqah billahi azza wa jalla. Seseorang yang berobat dengan surah Al-Fatihah ini tentunya la budda ma'al qira'ah minal yaqin, dia harus yakin dan dia thiqah dengan Allah azza wa jalla. Maka apabila sudah terkumpul pada seseorang, ya, dia yakin dan dia thiqah, ya, percaya dengan Allah, beriman kepada Allah azza wa jalla, bahwasanya pada surah ini, dengan sebab membaca surah ini, Allah azza wa jalla akan menyembuhkannya. Apabila terkumpul pada seorang dua hal ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, terobati penyakit hatinya dan terobati penyakit yang ada di badannya dengan surah Al-Fatihah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan hidayah dan petunjuk dalam surah Al-Fatihah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.